Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
untuk seluruh umat Tuhan yang tergabung di dalam ibadah online dari Gereja Betani Anointing of East pagi hari ini, atau dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita, kita mau beribadah, memuji, menyembah, dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita tahu dalam setiap musim hidup kita, Tuhan kita tetap baik. Haleluya.
kami untuk tetap bersyukur ya Tuhan, dalam keadaan dan kondisi apapun yang kami alami ya Bapa. Sebab kami tahu, kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kebaikan-Mu dalam hidup kami, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan hati kami bersuka cita. Kami mau sambut berkat-Mu dan mukjizat-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua umat Tuhan yang percaya bersama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Saudara mau lebih lagi tinggikan Tuhan pagi hari ini. Yang mau tinggikan Tuhan, sorakan haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Kami mau menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama. Yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikan kekuatan melakukan perkara. Mari angkat kedua tangan nyatakan bersama-Mu. Yang percaya bukan sama-sama nyatakan tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorai bagi Raja dalam Raja. Akulah dengan senang hati, Raja dengan tinggi.
Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Bapa, hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan hati kami bersuka cita Tuhan Yesus. Kami mau terus tinggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua umat yang diberkati bersama katakan amin. Haleluya. Shalom, kembali lagi bersama kami di Bethany News. Saya Rara, saya Angel. Dan kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Iya, sebenarnya kangen banget ya. Bener banget. Cuman gak apa-apa kan sekarang kita punya online fellowship dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah bayangin tuh, makin sering kita ketemu justru kan. Wah gila, banyak banget ya. Dan jamnya tuh jam 7.30 sampai jam 9 malam, bener kan? Iya, betul banget. Tapi gimana sih cara ngikutinnya? Cara ngikutinnya gampang banget. Bisa dilihat lewat Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of East. Wah, keren banget ya. Berarti saudara harus mengikuti akun official sosial media Gereja Bethany Anointing of East di bawah ini. Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, kita mengadakan ibadah online hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Bethany AOE Production. Nah, saudara, maka dari itu, saudara harus menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan setiap Sunday service yang kita adakan. Di era modern seperti ini, kita diberi kemudahan untuk memberikan persembahan. Betul banget. Nah, caranya tuh gampang banget. Pertama, kita bisa lewat QR code. Wah, gampang banget ya kayaknya ya. Hmm. Coba. Gimana sih caranya? Oh ya. Nah, pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke. Terus kita pilih scan atau pay. Oke. Lalu kita masukkan nominal yang kita ingin beri. Oke. Lalu kita pencet confirm atau pay. Udah semudah itu. Wah, gampang banget ya. Betul. Tapi selain menggunakan QR code, saudara juga dapat mentransferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Saudara, di akhir ibadah pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka dari itu, saudara dihimbau untuk mempersiapkan hosti dan anggur perjamuan kudus. Namun, jika saudara tidak memiliki hosti, saudara bisa menggantinya dengan cookies, crackers, biskuit, dan roti tawar. Dan juga, jika saudara tidak memiliki anggur perjamuan, saudara bisa menggantinya dengan kopi, atau susu, atau sirup, atau bahkan air mineral sekalipun. Iya, betul sekali. Oke saudara, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya Raras, Saya Angel. sampai jumpa di Bethany News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi.
Shalom kekasih-kekasih Kristus. Senang kita dapat berjumpa kembali di minggu yang pertama di bulan September dalam ibadah online. Saya percaya sekalipun kita masih mengadakan ibadah secara online, tidak mengurangi kasih karunia, berkat dan damai sejahtera Tuhan yang tercurah atas setiap kita, di mana kita dapat beribadah bersama dengan keluarga terkasih kita di rumah kita masing-masing. Sekalipun ibadah dilakukan secara online, kita tetap dapat melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Kita tetap dapat mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu perpuluhan kita. Kita tetap dapat menabur, dapat membawa persembahan kepada Tuhan, dan juga kita dapat melakukan perjamuan kudus sebentar, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya berkat dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap kita di minggu yang pertama di bulan September ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kalau di minggu yang pertama ini kami boleh sama-sama beribadah secara online. Bahkan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami memutuskan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan, maka hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah ada di bulan yang ke-9 di tahun 2020. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, persoalan, masalah di tahun 2020 ini, tapi sampai dengan hari ini saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama ini kita telah belajar banyak tentang hidup sebagai orang beriman. Ya, kita bahkan sadar betul bahwa kita sebagai orang percaya harus hidup dengan iman. Masalahnya adalah bagaimana praktek hidup dengan iman itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kalau kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar. Dasar dari bahasa aslinya hypostasis, yang artinya adalah kepastian dan kenyataan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas kalau kita berbicara tentang iman, iman bukan sekedar permainan perasaan belaka. Iman juga bukan sebuah tindakan nekat. Iman juga bukan sekedar berandai-andai tentang sesuatu, bukan. Jadi kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi, iman selalu berkaitan dengan yang namanya kepastian dan kenyataan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, di sana dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak, artinya titik startnya dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berapa banyak di antara saudara sadar betul bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh korban Kristus Yesus? Berapa banyak? Oh, puji Tuhan. Berarti saudara adalah orang-orang benar. Amin. Dan firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman berarti hidup kita bergantung sepenuhnya kepada iman. Ya, jadi iman menjadi kebutuhan kita tiap saat. Iman bukan hanya kita butuhkan ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, ketika kita berada dalam tekanan. Bukan. Artinya hidup kita sebagai orang benar itu bergantung penuh kepada iman.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana hidup oleh iman dalam praktek kita tiap-tiap hari? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Luar biasa, saudaraku. Jadi hidup oleh iman itu artinya percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Dan kalau kita perhatikan Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dan ke-9 tadi, jelas kekekalan kita berubah ketika kita percaya di dalam hati dan kita mulai memperkatakan perkataan iman kita. Kekekalan kita berubah. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Luar biasa. Dan saya percaya saudara, kalau kekekalan kita saja dapat diubah oleh karena iman, oleh karena percaya di dalam hati dan perkataan iman kita, maka masa sekarang kita ini, masa kini kita ini juga dapat diubah oleh iman kita. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semustahil apapun persoalan yang kita hadapi, ternyata dapat diubah semuanya oleh iman kita, yaitu percaya dalam hati dan perkataan iman kita. Saya jadi ingat tentang penjahat yang turut disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di akhir hayatnya, dia mendapatkan kekekalan yang luar biasa, bukan? Ya, dia memperkatakan imannya. Dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dia hanya diam saja, meskipun dia percaya tapi dia diam saja, tentu akhirnya akan berbeda. Iman yaitu percaya di dalam hati, mengaku dengan lidah kita, memperkatakan apa yang kita percayakan. Dan saya mau katakan, itu sama dengan melepaskan kuasa Tuhan atas kita. Ya, mengalirkan kuasa Tuhan atas kita. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita cek hari-hari ini. Apakah kita benar-benar sudah hidup oleh iman? Benarkah kita sudah percaya sungguh di dalam hati dan memperkatakan iman kita? Rasul Paulus, rasul yang besar itu, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dia mempraktekkan ini setiap saat dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kekasih-kekasih Tuhan, iman kalau tidak diperkatakan, sia-sia saja. Iman yang tidak diperkatakan, saya boleh katakan itu bukanlah iman. Bukti bahwa kita percaya, bukti bahwa kita itu sungguh-sungguh percaya di hati kita, maka kita harus memperkatakannya. Haleluya. Saudara, iblis tidak akan peduli dengan apa yang saudara percayai, selama itu disimpan saja di hati dan tidak pernah diperkatakan. Ya. Dan bukankah itu yang selalu si jahat atau iblis upayakan dalam hidup manusia? Sementara hidupnya tertekan, hidupnya penuh dengan masalah, ya, manusia cenderung apa? Bungkam.
menjadi tertekan lalu bungkam. Mulutnya tidak lagi memperkatakan sesuatu. Dan kalau itu yang terjadi atas hidup orang percaya, maka iblis sudah berhasil sebetulnya menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saudara komunikasi oleh Tuhan, ketika kita memperkatakan apa yang kita percayai di dalam hati, kita sedang melepaskan kuasa Tuhan. Kita sedang mengalirkan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Tuhan ingin hidup saudara dan saya itu menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi tanpa iman, saudara, janji itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kerinduan hati Tuhan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, Tuhan selama ini menunggu kapan kita memperkatakan apa yang kita percayai. Kapan kita melepaskan apa yang kita yakini. Ya, mengalirkan kuasa Tuhan, melepaskan kuasa Tuhan melalui perkataan-perkataan iman kita. Kekasih-kekasih Kristus, kuasa Tuhan sudah ada di dalam setiap saudara dan saya. Amin. Ya, kuasa Tuhan yang luar biasa sudah ada di dalam diri saudara. Ya, kita sadar sepenuhnya bahwa di dalam diri kita ada pribadi yang namanya Roh Kudus. Itu Roh Allah, penuh kuasa. Ya, kuasanya tidak terbatas. Hanya tinggal menunggu saja kapan saudara dan saya itu mengalirkan kuasa Tuhan, mengalirkan kuasa yang luar biasa itu. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini, berdoa saja sudah bagus memang, tapi tidak cukup sampai di situ. Saudara harus mulai memperkatakan apa yang kita percayai. Ya. Bagaimana sekarang kita bisa mengalirkan kuasa Tuhan itu tiap-tiap hari dalam kehidupan kita? Coba kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik atau masa depan, ya, hari-hari baik itu berbicara tentang masa depan. Dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang masa depan saudara dan saya itu sangat ditentukan oleh perkataan iman kita. Makanya tadi dikatakan menjaga lidahnya. Ini berbicara tentang perkataan, bukan? Ya, menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya punya sebuah kesimpulan begini, saudara. Hidup yang kita jalani hari ini sebetulnya merupakan hasil dari perkataan-perkataan iman kita di masa yang lalu. Dan sebaliknya, perkataan-perkataan kita hari ini itu akan menentukan hari-hari depan kita. Saya ulangi sekali lagi, hidup kita hari ini adalah hasil dari perkataan-perkataan iman kita di masa yang lalu. Dan perkataan-perkataan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini yang kita harus perhatikan. Iman memang tidak mengubah masa lalu kita, tetapi iman pasti bisa mengubah masa depan kita. Ya, apa yang sudah terjadi di waktu yang lalu dengan iman, dengan perkataan iman, memang tidak terjadi perubahan karena sudah lewat. Ya, tetapi pasti lewat perkataan iman kita bisa mengubah akan masa depan kita. Ya. Untuk itu kita perlu konsisten, saudara, dalam memperkatakan iman kita. Ya, bagaimana kita bisa memperkatakan iman kita secara konsisten? Itu yang Alkitab tuliskan, kita harus berani untuk menyangkal diri. Ya, saya ambil contoh begini. Ketika kita sedang mengalami sakit, ya, kita benar-benar kita mengalami sakit. Tetapi kemudian kita mulai memperkatakan perkataan iman kita. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakitku sudah disembuhkan. Apa yang terjadi? Saudara sedang melepaskan kuasa Tuhan.
kita sedang mengalirkan kuasa Tuhan, yaitu kuasa kesembuhan atas diri kita. Amin. Yes. Contoh lain lagi, mungkin ketika kita sedang berada dalam kekurangan, ya, entah itu secara materi kita kekurangan, ya, lalu kemudian kita mulai memperkatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Saudara sedang melepaskan, saudara sedang mengalirkan kuasa Tuhan. Yes, kuasa penyediaannya Tuhan, saudara sedang lepaskan terjadi atas hidup saudara. Nah, tolong jangan salah paham saudara ya. Jangan salah mengerti. Beriman tidak berarti kita menyangkal kenyataan atau lari dari kenyataan. Bukan. Tetapi beriman itu mengubah kenyataan. Saya ulangi ya, supaya ini jangan sampai disalah mengerti. Beriman tidak berarti kita menyangkali kenyataan atau lari dari kenyataan. Beriman itu mengubah kenyataan yang ada. Yang setuju bilang amin. Ya. Saya pernah mengajarkan tentang ini saudara, hukum gema. Amsal 18 ayat 21. Ya, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya apa? Perkataan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan. Saudara, hukum gema itu begini saudara. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, maka itu akan kembali kepada kita. Ya, kalau saudara pernah memasuki sebuah ruangan yang kosong begitu, lalu saudara mulai berteriak misalnya, Shalom, maka saudara akan mendengar gema kan? Ya, gemanya bagaimana? Shalom, 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 shalom. Kan begitu saudara, ya. Ketika kita melepaskan sebuah perkataan yang positif, yang kembali kepada kita, positif, positif, positif. Ketika saudara mengucapkan perkataan berkat yang kembali kepada saudara, yes, perkataan berkat, perkataan berkat, perkataan berkat. Dan saya mau saudara sadari betul bahwa yang namanya gema itu lebih banyak daripada sumber yang dilepaskan. Jadi dahsyat sekali. Benar apa yang dikatakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai perkataan. Siapa yang suka menggemakannya memakan buahnya. Apa yang dilepaskan? Kalau yang dilepaskan pahit, buahnya pahit. Kalau yang dilepaskan manis, buahnya manis. Haleluya. Nah, ini ada dasarnya saudara. Kalau saudara membuka dalam Bilangan 14 ayat 28, di situ firman Tuhan berkata demikian, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Inilah jawabannya. Kenapa begitu banyak orang Israel, bahkan mayoritas daripada orang Israel yang sudah menerima janji tanah perjanjian, justru tidak masuk tanah perjanjian. Karena apa? Karena perkataan mereka sendiri, karena lidah mereka sendiri yang menggemakan, yang memperkatakan akan hal itu. Makanya mereka tidak masuk. Kekasih Tuhan, penting sekali untuk kita percaya di hati dan mulai mengucapkan, memperkatakan perkataan iman kita. Suatu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang mengikuti dia keluar dari Yeriko. Lalu ketika Yesus ada di dalam perjalanan, ada seorang yang buta namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Dia buta tapi telinganya bisa mendengar kan? Iya, dan dia mendengar tentang Yesus yang selalu mengadakan mujizat.
Lalu kemudian dia mulai berteriak-teriak, dia mulai berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak mencoba untuk membungkam dia dan berkata, hei diamlah. Tetapi justru dia berteriak makin keras. Ya, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ini yang terjadi saudara. Yesus berhenti. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawa orang itu kemari. Luar biasa bukan? Dan setelah Bartimeus itu datang kepada Tuhan Yesus, satu hal yang Tuhan Yesus tanyakan, apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Dan Bartimeus memperkatakan apa yang dia percayai. Dia berkata, guru atau rabuni, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga Bartimeus celik matanya, dia bisa melihat. Imannya diperkatakan. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Berapa kali dia memperkatakannya? Berulang-ulang kali, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Saudaraku, jadi bagaimana sekarang? Apakah saudara percaya bahwa hidup saudara diubah oleh karena perkataan iman saudara? Amin. Saudaraku, ada contoh lain lagi yang saya katakan contoh yang hebat di Alkitab tentang perkataan iman, yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika Nabi Yehezkiel dibawa oleh Roh Tuhan ke suatu lembah yang penuh dengan tulang belulang. Lalu ini yang terjadi. Ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10, baca sama-sama. Lalu aku bernubuat. Siapa yang bernubuat? Yehezkiel. Artinya apa? Yehezkiel memperkatakan seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Perhatikan di sini saudara, Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk memperkatakan. Ya, bernubuat itu kan memperkatakan. Dan ketika dia bernubuat, sesuatu terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan tidak akan berubah ketika kita hanya bercerita tentang masalah kita. Keadaan tidak akan berubah, tapi keadaan pasti akan berubah ketika kita berbicara kepada masalah. Ketika Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat dan berkata-kata kepada masalah yang ada, yaitu tulang-tulang kering yang berserakan, maka sesuatu terjadi, bukan? Kekasih-kekasih Tuhan, tidak dibutuhkan iman untuk berbicara atau bercerita tentang masalah atau persoalan, tapi sangat dibutuhkan iman, sangat dibutuhkan perkataan iman ketika saudara berkata kepada masalah itu dan kepada persoalan itu. Tuhan sedang mengajari Yehezkiel. Sebetulnya juga Tuhan mengajari saudara dan saya hari ini. Sehancur apapun keadaan yang kita lihat,
ternyata dapat diubah dengan perkataan iman. Dapat diubah dengan iman kita. Haleluya. Percaya dalam hati, memperkatakan iman kita. Di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Ini adalah janji Tuhan, ini adalah firman Tuhan, ini adalah perkataan Yesus sendiri, bukan? Ya. Saya mau tanya, kapan terakhir kali saudara berkata kepada masalah saudara? Kapan terakhir kali kita berbicara kepada gunung-gunung persoalan kita? Ataukah kita lebih sering bercerita kepada orang banyak tentang gunung persoalan kita? Bercerita kepada orang banyak tentang masalah-masalah kita? Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu bisa saja belum terjadi dalam hidup kita oleh karena kita belum melepaskan perkataan iman itu. Apa itu melepaskan perkataan iman? Melepaskan kuasa Tuhan, melepaskan atau mengalirkan kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Tolong digarisbawahi bahwa perkataan iman itu bukan memperkatakan apa yang kita ingin katakan, tapi memperkatakan apa yang Tuhan ingin kita katakan. Saya ulangi, perkataan iman bukan memperkatakan apa yang kita ingin katakan, bukan, tapi memperkatakan apa yang Tuhan ingin kita katakan. Ya, Yeskiel ketika dia berkata-kata kepada tulang-tulang yang kering, kepada nafas hidup, itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dia memperkatakan seperti yang Tuhan perintahkan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan masih berbicara terus kepada setiap kita. Apa yang Ia taruh di hati kita untuk perkatakan, jangan tahan saudara, mulai perkatakan. Mari kita gunakan hukum gema, ya, gemakan yang baik, gemakan perkataan yang hidup, maka engkau pasti akan hidup. Amin. Ya, kita akan memakan hasilnya, kita akan memakan buahnya. Nah, yang terakhir, perkataan iman juga harus konsisten. Artinya begini saudara, jangan setelah kita memperkatakan apa yang kita percayai, setelah itu kita sendiri yang meralat, kita sendiri yang mencabut perkataan itu karena ketidakpercayaan kita. Contohnya begini, baru saja kita memperkatakan tentang janji Tuhan, firman Tuhan, tapi setelah itu kita sendiri yang mencabut dengan berkata begini, iya aku sih percaya, tapi gimana ya, kayaknya persoalanku terlalu besar, kayaknya ini sudah terlanjur berat, ya, kayaknya nggak mungkin deh. Saudara, kita sering kali melihat, ya, atau jangan-jangan kita sendiri yang melakukan, ya, kita baru saja berapi-api dan menyala-nyala di dalam sebuah ibadah, memperkatakan perkataan iman, tapi baru saja ibadah itu selesai dan kita mulai, ya, meralat kembali. Kita mulai bercerita kepada orang di sekeliling kita betapa besarnya masalah kita, betapa ruwetnya persoalan kita. Hati-hati saudara, itu sama saja kita sedang mencabut apa yang baru saja kita perkatakan. Mari kita konsisten jadi anak-anak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-9 ini. Dan biarlah kita sepanjang bulan yang ke-9 ini, kita mempraktekkan ini terus dalam perjalanan cinta kita dengan Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Biarlah kita terus hidup oleh iman.
Artinya apa? Percaya dalam hati kita dan memperkatakan dengan mulut atau dengan lidah kita. Iman memang tidak bisa mengubah masa lalu, tapi iman pasti bisa mengubah masa depan kita. Perkataan-perkataan kita mengubah masa depan kita. Perkataan iman bukan memperkatakan apa yang kita ingin katakan, bukan, tapi memperkatakan apa yang Tuhan ingin kita katakan. Dan perkataan iman haruslah konsisten. Jangan kita sendiri yang memperkatakan, setelah itu kita sendiri yang meralat, kita sendiri yang mencabutnya. Percuma, sia-sia, tidak terjadi sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari Minggu ini? Boleh angkat tangan saudara? Saudara mau menjadi orang-orang yang melepaskan kuasa Tuhan, mengalirkan kuasa Tuhan, baik atas hidup saudara maupun atas hidup orang lain, mungkin atas keluarga saudara, atas usaha, atas pekerjaan saudara. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan kepada kami semua iman di dalam Kristus Yesus. Kami mau hidup dengan iman tiap saat dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukan hanya percaya di hati, tetapi kami juga mau melepaskan perkataan iman kami, melepaskan, mengalirkan kuasa Tuhan atas kehidupan kami, sampai sesuatu terjadi, sampai pemulihan atas segala sesuatu terjadi, sampai penggenapan janji Tuhan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan di minggu yang pertama ini juga Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Layakkanlah setiap anak-anak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Jika di tempat saudara tidak terdapat roti perjamuan atau anggur perjamuan, saudara bisa menggunakan apa saja yang ada di tempat saudara. Mungkin itu biskuit, mungkin itu sirup. Saudara bisa menggunakan apa saja, dan itu tidak akan mempengaruhi apapun, karena yang kita akan maknai adalah pengorbanan Kristus. Tubuhnya dipecahkan buat kita, dan darahnya tercurah untuk menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang aku teruskan kepadamu saat ini telah aku terima daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Tubuhmu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepadamu, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita ambil cawan kita masing-masing.
Hurabataka yaralaba syankana mayaralaba laba laba laba. Kuryalaba syangka laba 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 laba. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh pada hari Minggu ini bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menebus setiap kami, Engkau yang sudah menyelamatkan setiap kami, Engkau yang sudah menjadikan kami anak-anak Bapa, sehingga kami dapat memanggil ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua menghargai pengorbanan Tuhan. Biar kami semua terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami hidup dengan standar sebagai anak-anak Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Hidup dalam kekudusan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Hidup dalam kebenaran itu tiap-tiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau di hari Minggu ini Kau izinkan kami juga untuk membawa apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu perpuluhan kami. Kami kembalikan di dalam rumah Tuhan. Kami juga mau membawa persembahan kami, taburan kami, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk pembangunan daripada gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami terkasih Indonesia. Tuhan, lawatlah Indonesia, selamatkanlah Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Indonesia pasti akan keluar dari krisis. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah semuanya memerintah dengan hati yang takut kepada Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah pandemi, semua gereja-Mu terpelihara sempurna. Semuanya dapat berfungsi, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota maupun di desa-desa di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Bapa, umat-Mu, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan pernah menunda. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah itu karena kita mencintai, mengasihi akan Tuhan. Dan mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya.
menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersuka cita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kami berkumpul bersuka cita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersuka cita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersuka cita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.